Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Dr. Slamet Widodo SPD MKes dan dosen mitra Dr. Andi Huda SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Syahrul dengan NIM 23020760209, Prodi D4 Tata Boga, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Strategi Ketatabogaan. Bab 1. Pembahasan Gastronomi pada tempe. Gastronomi tempe adalah konsep yang menggabungkan kuliner tradisional Indonesia yang didasari oleh tempe, sebuah makanan yang populer di Indonesia. Tempe adalah makanan yang terbuat dari kedelai fermentasi dan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Gastronomi tempe membawa kontribusi yang signifikan dalam pengembangan tempe dari perspektif budaya, bisnis, dan kesehatan. Sebagai contoh, Chef Ragil dari Nusantara Gastronomi telah membuat varian makanan tradisional, lodeh tempe, yang disiram dengan racikan rempah dan santan. Tempe juga digunakan dalam olahan seperti tempe bar yang terbuat dari tempe, coklat, dan cocok sebagai makanan penutup. 3 chef Indonesia, Aditya Julisiandi, Ragil Imam Wibowo, dan Philip Walasari, telah mengubah tempe menjadi hidangan gourmet fine dining dengan menggunakan berbagai bahan. Aditya Julisiandi berfungsi sebagai chef di Cuisine 1945, Ragil Imam Wibowo sebagai eksekutif chef dari Restoran Gastronomi Nusantara Indonesia, dan Philip Walasari sebagai eksekutif chef dari Tewigi Tea Salon dan Boutique. Para chef ini mengubah tempe dengan berbagai bahan menjadikan sebuah hidangan gourmet yang lezat. Gastronomi tempe juga mendukung pengembangan tempe sebagai produk lokal yang menggunakan bahan-bahan lokal. Hal ini mendukung upaya pemeliharaan biodiversitas pangan yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat pengembangan tempe di Indonesia. Cara membuat tempe. Proses pembuatan tempe dapat dilakukan dengan cara tradisional atau modern. Berikut ada langkah-langkah pembuatan tempe dengan cara tradisional. 1. Pemilihan dan pencucian kedelai. Pilih biji kedelai yang bagus, bernas, dan padat berisi. Cuci kedelai dengan air bersih dan berulang-ulang agar pasir dan kotoran tidak menempel pada kedelai. Kedua, perendaman awal. Direndam kedelai dalam air selama 12 jam. Dalam proses ini akan memudahkan mengupas kulit biji kedelai serta akan mengakibatkan proses fermentasi oleh bakteri yang ada di air. Ketiga, pengupasan kulit. Pengupasan kulit dapat dilakukan dengan cara biji kedelai diinjak-injak atau dengan cara yang lebih higienis seperti menggunakan tangan atau mesin. Selanjutnya, perendaman lanjutan. Setelah kulit kedelai dicuci, direndam selama 12 jam di dalam air. Selanjutnya pencucian. Setelah perendaman, kedelai dicuci kembali sampai bersih. Langkah selanjutnya pengasaman. Kedelai dikupas kemudian dicuci dengan air mengalir hingga bersih. Setelah itu, kedelai dicuci dengan air yang sudah dipanaskan, lalu didinginkan sejenak. Langkah selanjutnya inokulasi. Kedelai dibungkus dengan ragi tempe yang dapat didapatkan dari ragi tempe Rap Prima. Langkah terakhir, fermentasi. Proses fermentasi dapat dilakukan selama 1 hingga 2 hari. Setelah proses fermentasi selesai, tempe sudah matang dan siap diolah menjadi berbagai hidangan seperti goreng, disayur, atau dikonsumsi mentah dengan tambahan sambal terasi. Beralih ke food style, yaitu skotel tempe. Skotel tempe adalah jenis olahan tempe yang berasal dari Yogyakarta dan Surakarta. Tempe merupakan makanan tradisional Indonesia yang sudah dikenal sejak berabad-abad yang lalu, terutama dalam tatanan budaya makanan masyarakat. Tempe ini dibuat dengan proses fermentasi biji-bijian seperti kedelai. Dengan menggunakan jamur Rhizopus oligosporus, tempe merupakan pangan yang bergizi dan mengandung senyawa peptida asam amino bebas, asam-asam lemak, dan karbohidrat yang lebih sederhana yang mudah diserap oleh tubuh.
Konsumsi tempe memberikan kontribusi minimal 10% dari total protein harian, sementara telur 1,25%, daging 3,15%, dan sereal sekitar 60%. Tempe juga mengandung vitamin B12, mineral seperti C, A, dan Fe, tidak mengandung kolesterol, dan relatif bebas dari racun kimia. Tempe sangat baik dikonsumsi oleh semua kelompok usia karena senyawa yang terdapat pada tempe adalah senyawa peptida asam amino bebas, asam-asam lemak, dan karbohidrat yang lebih sederhana yang mudah diserap oleh tubuh. Food photographer. Food photographer adalah seorang fotografer yang memotret makanan dengan tujuan untuk membuat lebih menggoda. Food photographer adalah cabang seni fotografer yang bertujuan untuk mengabadikan segala macam bentuk dari makanan yang disetting dengan rapih dan kreativitas. Fotografi makanan digunakan dalam berbagai industri seperti produk, periklanan, hotel, kafe, dan lain-lain. Karena kebutuhan yang tinggi untuk menunjukkan makanan dengan kualitas yang tinggi dan lezat. Food photographer harus memiliki kemampuan dalam memotret makanan dengan warna yang menakjubkan dan komposisi yang indah. Mereka harus mampu mempersiapkan alat fotografi, membersihkan background, mempercantik objek, dan menggunakan pencahayaan yang tepat untuk memotret makanan. Food fotografi yang bagus harus menonjolkan ciri-ciri terbaik makanan yang tersebut dan kelezatan melekat. Food photographer banyak digunakan dalam industri kuliner seperti produser makanan, rumah produksi, periklanan, hotel, kafe, dan lain-lain. Karena itu, perilaku food photographer semakin dicari. Seorang food photographer dapat bekerja sama dengan chef, food stylist, direktur seniman, dan lain-lain untuk membuat foto makanan yang menarik dan memukau. Food design. Skutel tempe adalah makanan yang dapat dibuat dengan bahan utama tempe. Untuk menciptakan desain yang menarik dan lezat, Anda dapat mencoba beberapa ide resep dan olahan tempe yang unik. Berikut adalah beberapa rekomendasi resep dan ide menu olahan tempe. Pertama, skutel tempe dengan sayuran. Resep ini menggunakan tempe kukus, jamur kancing, ayam cincang, bawang bombay, buncis, putih telur, susu cair bebas lemak, dan margarin. Skutel tempe dipanggang pada suhu 180 derajat Celcius selama 25 menit sampai matang. Sajikan bersama saus sambal. Kedua, terik tahu tempe. Resep ini menggunakan tempe, tahu, kelapa, bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, lengkuas, dan daun jeruk. Bumbu tersebut dicampur dengan tepung terigu dan telur. Kemudian diaduk rata dan dijadikan kue. Kue ini dapat disajikan dengan nasi hangat ataupun sayur. Ketiga, skutel tempe dengan tim bawal. Resep ini menggunakan tempe, tepung terigu, telur, dan bahan lainnya seperti ikan bawal, tauco, saus tiram, dan bumbu lainnya. Kue ini dibuat dengan cara mencampurkan semua bahan, kemudian dibentuk menjadi kue dan dikukus. Kue ini dapat disajikan dengan nasi hangat ataupun sayur. Keempat, skutel tempe dengan saus. Resep ini menggunakan tempe, tepung terigu, telur, dan bahan lainnya seperti bawang putih, bawang bombay, buncis, putih telur, susu cair bebas lemak, dan margarin. Skutel tempe dipanggang pada suhu 180 derajat Celcius selama 20 menit sampai matang. Sajikan bersama saus sambal atau saus lainnya yang disukai. Terakhir, skutel tempe dengan sayuran dan saus. Resep ini menggunakan tempe, jamur kancing, ayam cincang, bawang bombay, buncis, putih telur, susu cair bebas lemak, dan margarin. Skutel tempe dipanggang pada suhu 180 derajat Celcius selama 20 menit sampai matang. Sajikan bersama saus sambal atau saus lainnya yang disukai. Kombinasi sayuran seperti buncis, jamur kancing, dan bawang bombay dapat membuat menu ini lebih gurih dan nikmat. Untuk menghasilkan desain yang lezat dan menarik, Anda dapat mencoba beberapa ide resep di atas untuk mencoba mengubah atau menambah bahan sesuai dengan sukanya. Semakin berbagi resep dan ide menu olahan tempe, semakin banyak pilihan yang tersedia untuk membuat menu makanan yang lezat dan unik. Research and Development Chef pada skutel tempe. Research and Development (R&D) chef pada skutel tempe mungkin terkait dengan pengembangan produk tempe yang lebih praktis dan
meningkatkan kepraktisannya. Penelitian dilakukan menggunakan metode value engineering yang terdiri dari tahap informasi, kreativitas, analisis, pengembangan, dan rekomendasi banyak alternatif konsep tempe yang dibuat dengan menambah bahan penambah rasa seperti bawang putih, ketumbar, cabai, dan daun bawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tempe pedas dengan tambahan 2 cabai menjadi konsep terbaik karena lebih praktis dan memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan tempe kontrol. Peluang dan tantangan. Pengembangan usaha skotel tempe dapat menghadapi beberapa tantangan dan peluang. Berikut ini di antara mereka. Pertama, kendali pendistribusian. Pendistribusian skotel tempe dapat menjadi tantangan karena produk ini lebih mudah dijangkau di daerah yang dekat dengan pabrik atau tempat pembuatan. Untuk mengatasi kendala ini, perlu dilakukan strategi pemasaran yang efektif, seperti menggunakan media sosial, pasar tradisional, atau perjalanan langsung ke pasar. Kedua, kendala harga. Harga skotel tempe dapat menjadi tantangan karena produk ini lebih mahal dibanding dengan tempe yang biasa. Untuk mengatasi kendala ini, perlu dilakukan pengembangan produk yang lebih efisien, seperti menggunakan teknologi yang lebih canggih atau memperbaiki proses produksi. Ketiga, kendala kualitas. Kualitas kotel tempe dapat menjadi tantangan karena produk ini memerlukan pengolahan dan lebih baik dan lebih berkualitas. Untuk mengatasi kendala ini, perlu dilakukan pengembangan teknologi pengolahan yang lebih efektif, seperti pengembangan pengolah yang lebih cepat dan efisien. Keempat, kendala peraturan. Peraturan pengelola dan pemasaran makanan dapat menjadi tantangan karena perlu memenuhi standar kesehatan dan kualitas yang tinggi. Untuk mengatasi kendala ini, perlu dilakukan pengembangan sistem pengolahan yang lebih baik dan lebih efektif, seperti pengembangan sistem kontrol kualitas yang lebih baik. Kelima, peluang pasar. Pasar skotel tempe dapat menjadi peluang karena produk ini memiliki potensi untuk berkembang di pasar yang tinggi. Untuk mengatasi kendala ini, perlu dilakukan pengembangan strategi pemasaran yang efektif, seperti memperluas jaringan distribusi, memperbaiki kualitas produk, atau memperkenalkan produk baru. Keenam, peluang inovasi. Skotel tempe dapat menjadi peluang untuk pengembangan inovasi seperti pengembangan produk baru, pengembangan teknologi pengolahan, atau pengembangan sistem pengolahan yang lebih efektif. Untuk mengatasi kendala ini, perlu dilakukan pengembangan sistem pengolahan atau lebih baik dan lebih efektif, seperti pengembangan sistem kontrol kualitas yang lebih baik. Ketujuh, peluang pengembangan. Skotel tempe dapat menjadi peluang untuk mengembangkan bisnis seperti pengembangan produk baru, pengembangan sistem pengolahan, dan pengembangan sistem pemasaran. Untuk mengatasi kendala ini, perlu dilakukan pengembangan strategi bisnis yang efektif, seperti pengembangan sistem pengolahan yang lebih baik dan lebih efektif, atau pengembangan sistem pemasaran yang lebih baik. Food writer. Pengertian food writer adalah seorang penulis yang berfokus pada topik makanan. Food writer dapat menulis untuk media online dan cetak, seperti majalah makanan dan wisata, serta bergabung dalam komunitas food writer untuk berbagi pengalaman dan pelajaran dari rekan penulis, chef, dan produk makanan. Food writer juga dapat membuat buku masakan, menulis resep, review restoran, dan pengalaman pribadi tentang makanan. Untuk menjadi seorang food writer, seorang individu harus memiliki kemampuan menulis yang baik, kreativitas, kemampuan berkontribusi, dan passion dan didikan untuk menulis tentang makanan. Food writer pada olahan skotel tempe adalah tentang penulisan mengenai cara pembuatan olahan skotel tempe. Olahan skotel tempe adalah masakan terbuat dari tempe yang diolah dengan bumbu dan sayuran yang disukai. Food writer pada olahan skotel tempe akan berisi informasi tentang cara membuat masakan ini, bahan-bahan yang diperlukan, dan tips dan trik untuk menghasilkan olahan skotel tempe yang lezat dan gurih. Celebrity chef. Celebrity chef adalah seorang chef yang dikenal dan sering muncul di media sosial seperti televisi, majalah, ataupun media sosial. Mereka sering menjadi juri pada ajang lomba masakan dan mengenalkan makanan khas dari daerah tertentu dengan liputan yang ditanyakan. Istilah celebrity chef menunjukkan pada chef yang memiliki keahlian yang tinggi dan popularitas yang tinggi, baik di Indonesia maupun di luar negeri.
Selebriti chef pada olahan skutel tempe menunjukkan pada chef yang terkenal oleh populer yang pengembangan resepnya menyajikan olahan skutel tempe. Selebriti chef adalah seorang chef yang memiliki reputasi dan popularitas di dunia kuliner. Asal-usul dari kata celebrity chef berasal dari bahasa Prancis, chef de cuisine, yang artinya kitchen director atau ora-ora. Food artist. Artis adalah orang yang terkenal dan masyhur, biasanya di dunia entertainment, yang dikenal dengan karya dalam bidang seni seperti penyanyi, penulis, dan lain sebagainya. Food artist, sebagaimana diterangkan dalam contoh di atas, adalah artis yang terkenal dalam bidang kuliner. Nagita Slavina, seorang artis yang dikenal sebagai pengguna Instagram, telah membuka restoran baru dan menunjukkan menu favoritnya yang terdiri dari Chinese food seperti sauerkraut fish. Food artist pada olahan skutel tempe adalah teknik atau cara membuat olahan tempe yang unik dan menarik. Skutel tempe adalah orang yang olahan tempe yang dibuat dengan bahan tempe kukus, jamur kancing, ayam cincang, bawang bombay, buncis, putih telur, susu cair bebas lemak, dan margarin. Olahan ini dipanggang pada suhu 180 derajat Celcius selama 20 menit sampai matang. Sajikan bersama saus sambal. Artis pada olahan skutel tempe adalah menggunakan bahan yang unik, teknik memasak yang menarik, dan presentasi yang menarik. Baik, itulah dari pemaparan materi saya. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.